Ibu, Bapak, dan Saudara. Peringatan atau ulang tahun wihara sebenarnya memberikan arti penting, utamanya bagi umat Buddha yang melakukan kegiatan puja bakti, meditasi, memberikan bimbingan, menerima bimbingan Dhamma dari wihara masing-masing. Hari jadi atau peringatan ulang tahun memberikan makna kepada mereka, kepada umat warga wihara itu. Antara lain, setiap ulang tahun wihara seolah-olah kita diingatkan kembali untuk membangun wihara bagi mental diri kita masing-masing. Wihara mempunyai beberapa arti. Bangunan gedung fisik seperti ini, kompleks, juga disebut wihara. Tetapi juga dalam terminologi Pali, wihara juga digunakan oleh guru agung kita. Istilah wihara itu untuk menamai kondisi mental kita. Dari yang rendah meningkat sampai yang tertinggi. Salah satu wihara yang harus dibangun di dalam diri kita adalah yang disebut dengan Dibha Wihara. Arti wihara adalah tempat kediaman, tempat berdiam. Dibha Wihara artinya kediaman para dewa. Jadikanlah diri kita, mental ini, sebagai kediaman dewa. Seperti apa itu? Para dewa mempunyai sifat yang menonjol yang disebut dengan hiri dan otapa. Malu melakukan kejahatan dan menyadari bahwa akibat kejahatan itu kehancuran. Kejahatan menambah penderitaan. Baik bagi yang melakukan, demikian juga bagi orang lain. Kalau seseorang tidak mempunyai malu lagi, semua kejahatan bisa dilakukan karena tidak malu. Oleh karena itu, rasa malu untuk berbuat jahat dan akibatnya itu penderitaan, hiri otapa itu rasa malu dan takut akan akibat kejahatan itu sering disebut sebagai lokapala atau bahkan dewa lokapala, pelindung dunia. Dewa yang melindungi dunia itu adalah mental yang malu berbuat buruk, berbuat jahat,
dan sadar akibat kejahatan adalah penderitaan. Malu berbuat buruk dan takut akan akibat keburukan kejahatan itulah yang memungkinkan seseorang, memberikan motivasi seseorang, memberikan kekuatan pada seseorang untuk mengendalikan dirinya sendiri. Menjaga sila. Dan menjaga sila itu adalah mengendalikan diri, sangwara. Kalau ibu bapak membaca koran, mengikuti berita di televisi, atau sekarang di medsos, hampir semua punya HP. Ada gejala anak-anak baru SMP, SMA melakukan tindak kekerasan, menyakiti, bahkan ada yang sampai ke pembunuhan. Alangkah prihatinnya kita. Anak SMP, anak SMA. Seseorang memberikan komentar kepada saya. Ya, Bante, itu kan karena sekarang zamannya medsos. Keburukan, kejahatan itu disiarkan, kemudian viral. Kemudian, ya, petugas. Halo, ya. Nggak bisa bunyi. Bisa. Sudah bisa. Tapi itu biar di sini. Jadi share. Ya. Ada pesan. Tugasnya sound system. Tidak usah terlalu rajin. Kalau dikutik-kutik nanti menjadi tidak karu-karuan. Ya. Ini sudah baik. Jangan dikutik-kutik. Ada yang memberikan komentar, ya Bante, itu karena sekarang zamannya media sosial. Kejahatan anak-anak, kejahatan remaja itu lalu menjadi viral kemana-mana. Saya mengatakan kepada mereka, ada baiknya juga. Menjadi viral itu menjadi warning, peringatan kepada para orang tua untuk awas, waspada, dan yang paling penting memberikan keteladanan yang baik kepada anak-anaknya sejak PAUD, TK, SD. Kalau sudah SMP, SMA, kemudian diberikan nasihat, itu bisa menjadi bumerang. Anak-anak menganggap orang tuanya gila, cerewet,
salah-salah dia bisa lari dari rumahnya. Meskipun kemudian setelah dia dewasa, dia bisa menghargai nasihat dari orang tuanya. Tetapi cara nasihat menegur itu bukan cara yang efektif, bukan cara yang bijak untuk zaman sekarang. Anda harus memberikan contoh keteladanan kepada anak-anak Anda. Dan contoh itu harus dimulai sejak anak-anak masih dalam asuhan orang tua, masih di PAUD, masih di SD. Dalam psikologi dikatakan keteladanan itu mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa ketimbang nasihat. 2 kali teladan contoh lebih berharga, lebih powerful ketimbang 10 kali nasihat. Sudahkah ibu bapak dan saudara memberikan keteladanan yang baik kepada anak-anak ibu bapak dan saudara? Atau tidak peduli? Yang penting sudah disekolahkan di sekolah yang mahal dan setiap minggu dipaksa untuk sekolah minggu. Cukup. Tidak cukup. Anak-anak lebih banyak waktunya di rumah. Lebih dekat kepada orang tuanya ketimbang kepada gurunya atau di wihara. Orang tua harus menjadi guru yang pertama bahkan sebelum anak-anak masuk sekolah. Orang tua itu adalah Upacariyati Wucari. Upacarya, guru yang pertama untuk anak-anaknya. Mengajar moral, memberitahu mana yang pantas, mana yang tidak pantas, mana yang baik, mana yang tidak baik. Kalau bukan orang tua, siapa lagi? Orang tua adalah guru bagi anak-anak di rumah. Sebaliknya, kalau Anda menjadi guru di sekolah, berperanlah sebagai orang tua bagi anak-anak di sekolah. Orang tua adalah guru di rumah. Bapak ibu guru di sekolah adalah orang tua di sekolah. Dia tidak hanya mengajar karena dibayar, karena kewajiban, tetapi ada rasa metta karuna. Guru adalah orang tua di sekolah. Orang tua adalah guru di rumah. Ingat kalimat ini. Atau sebaliknya, dibalik, orang tua adalah guru di rumah. Para guru adalah orang tua di sekolah. Ibu, bapak, dan saudara. Pengendalian diri, menjaga sila, sebenarnya adalah keharusan. Karena apa? Karena saudara tidak hidup sendiri. Ada keluarga, ada tetangga, ada masyarakat, ada banyak orang. Iya, Bante, tetapi hidup ini memang tidak mudah. Benar. Lingkungan, masyarakat, dan lain-lain itu juga memberikan kesulitan kepada kita. Tidak salah, saudara.
Kita akan menghadapi itu di sepanjang kehidupan kita. Seperti saudara berjalan, tiap hari saudara berjalan. Tidak semua jalan yang saudara lalui itu bagus, landai. Ada kalanya kotor, jorok, berkerikil, tajam-tajam. Ada kalanya ada beling, ada paku, berbahaya sekali. Dan saudara harus melewati jalan itu. Dengan sukses, dengan berhasil. Benar, seperti itulah kehidupan ini. Yang masih muda mungkin mengira-ngira, yang sudah lanjut memang benar itu Bante. Tetapi tidak mungkin kita akan memperhalus jalan itu semua. Sebelum kita berjalan supaya nyaman, jalannya diperbaiki, diperhalus, diperlicin, bila perlu digelarin karpet, dilapisi dengan karpet supaya nyaman. Tidak mungkin. Tetapi ada satu cara yang kita bisa lakukan supaya kita berjalan dengan nyaman. Tidak mungkin kita meratakan jalan itu semua, melapisi dengan karpet yang tebal semua supaya nyaman. Tidak mungkin, tetapi ada cara lain untuk berjalan di jalan kehidupan yang tidak nyaman itu. Caranya adalah pakailah sepatu atau sandal yang soulnya agak tebal. Kalau saudara mengalasi kaki saudara dengan sepatu, dengan sandal yang soulnya itu tebal, Anda siap berjalan dimanapun. Tidak khawatir dan tidak perlu menderita. Mengenakan sepatu, sandal yang soulnya tebal, itulah menjaga diri. Menjaga diri untuk tidak melakukan hal-hal yang buruk, tidak berbuat jahat. Sangwar, kalau saudara sembrono, saudara akan menderita. Itulah membangun mental kita, batin kita sebagai kediaman para dewa. Mempunyai iri, malu, berbuat buruk, berbuat jahat. Mempunyai otapa, takut akan akibat kejahatan. Memegang sila dengan mengendalikan diri kita sendiri. Sulit memang mengendalikan orang lain. Tetapi saudara harus bisa mengendalikan diri saudara sendiri. Tetapi kita bisa meningkatkan batin kita ini menjadi tempat kediaman yang lebih tinggi. Bukan hanya di Bawihara tempat kediaman dewa biasa, tetapi Brahma Wihara. Tempat kediaman selaksana, tempat kediaman Brahma. Seperti kediaman Brahma. Bagaimana membuat mental kita, batin kita ini mempunyai moralitas Brahma. Batin kita laksana kediaman Brahma. Harus dimulai dengan metta. Dan itu sama dengan nama wihara ini. Metta Wihara. Semua makhluk yang kita kenal, tidak kenal manusia atau bukan, yang tampak atau tidak tampak, adalah sahabat kita. Itulah metta. Harus dimulai dari metta.
Meta yang berkembang itu akan menimbulkan empati. Kalau mereka-mereka yang menjadi sahabat kita itu menderita, kita ingin menolong mereka. Karuna. Tetapi sering kalau kita melihat orang menderita itu, kita justru bukan karuna, bukan empati ingin menolong mereka. Bersyukur. Aneh sekali. Lihat orang menderita malah bersyukur. Syukur saya tidak seperti itu. Syukur saya tidak sakit seperti itu. Saya bersyukur. Bersyukur tidak menderita seperti dia. Melihat orang menderita, bersyukur. Mental ini harus diubah. Melihat orang menderita, makhluk menderita, saudara harus karuna. Kalau tidak bisa menolong langsung, setidak-tidaknya mengharapkan semoga dia bebas dari penderitaan. Sabe sata sabaduka pamucantu. Semoga semua makhluk bebas dari penderitaan. Itulah karuna. Biasakan ini. Jangan melihat orang celaka, orang sakit, kena kanker, atau rumahnya kebakaran, atau kecelakaan. Aduh, syukurlah, syukur saya nggak seperti itu. Kebiasaan ini harus diubah dengan karuna. Semoga dia bisa bebas dari penderitaan itu. Ya, Bante, itu kalau sahabat kita atau orang lain. Kalau yang kena kecelakaan, kena musibah itu musuh kita, sulit. Ya, dia sedang metik karmanya, lihatin. Ya, itu kan dhamma toh Bante. Ya, dhamma untuk melampiaskan kebencian. Seolah-olah memberikan komentar dhamma. Ya, biarin kena karmanya dia. Lihatin itu. Dengan kalimat yang sengit. Bukankah itu kebencian? Sabe sata sabaduka pamucantu. Semoga dia bebas dari penderitaan. Dan kalau teman-teman kita itu maju berkembang, kita simpati, mudita. Kalau kita yang mendapatkan kemalangan, kita yang mendapatkan bencana, meskipun mungkin saudara kita sendiri, teman kita sendiri yang membuat bencana kepada kita, fitnah kepada kita, tiba waktunya menggunakan UPK supaya kebencian tidak melontar, tidak kita arahkan kepada mereka. Melihatlah kepada diri sendiri dengan UPK. Ya, karma buruk saya sedang berbuah. Tidak ada alasan lain. Dijelek-jelekan, fitnah, dicari kesalahannya, akan dihancurkan. Padahal saya sudah berbuat baik banyak, Bante. Sudah menolong dia, iya. Karma buruk Anda sedang berbuah. Dan sebaliknya kita kasihan kepada orang itu. Karena dia sedang sakit. Orang-orang yang berbuat jahat, berbuat buruk itu orang-orang yang sedang sakit. Janganlah kita tertular penyakit mereka. Kita kasihan kepada mereka, semoga dia lekas sembuh. Dengan mengingat akibat karma yang datang pada kita, kita mengurangi kebencian kepada orang lain.
Dan dengan sendirinya timbullah empati, mengharapkan dia untuk maju, bukan membiarkan kebencian kita berkembang. Tetapi ada wihara di dalam yang lebih tinggi lagi. Dan ibu bapak, saudara-saudara harus berusaha untuk meningkatkan kualitas wihara di dalam diri kita ini. Yaitu Arya Wihara. Batin seseorang adalah batin yang suci. Batin Arya. Batinnya Arya Pugala. Sota panas, anagami, sakadagami, anagami, arahat. Tentu saya tidak menguraikan terlalu panjang, tetapi itulah mahkota ajaran Guru Agung kita. Kalau ajaran Guru Agung kita hanya mengajarkan jangan berbuat yang buruk, berhentilah berbuat jahat. Metta, karuna, cinta kasih, kasih sayang, berbuat kebajikan kepada banyak orang. Itu sudah cukup. Kalau hanya itu, ajaran Guru Agung kita tidak lengkap. Justru mahkota ajaran Guru Agung kita adalah membersihkan kilesa, kotoran-kotoran batin di dalam ini, termasuk keserakahan, kebencian, iri hati, dendam, dan lain-lain. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah keakuan. Keakuan itu adalah kotoran batin yang halus sekali, tetapi induk dari semua kotoran batin. Keserakahan, iri hati, kebencian, dendam, kekejaman, dan lain-lain. Semuanya muncul dari keakuan. Moha itu adalah keakuan. Sebenarnya seluruh ajaran Guru Agung kita, praktek ajaran Guru Agung kita, dari dana, sila, meditasi, bertujuan untuk mengurangi kotoran batin dan membuang keakuan. Sebenarnya keakuan itu adalah ilusi, tapi kita menganggap seperti ada. Kalau tidak ada latihan untuk melepas, hanya mengumpulkan terus, mencari, mengumpulkan terus. Kapan waktunya kita belajar melepas? Kehidupan ini juga harus melalui saat-saat kita harus melepas. Tidak bisa kita mencari, mengumpulkan terus. Orang bernafas saja juga harus melepas. Coba Anda bernafas hanya menghisap, tidak mau melepas. Anda bisa sengsara. Kalau suatu saat anak-anak mau berumah tangga, maka orang tua tidak mau melepas. Anda sekarang menikmati kesehatan yang baik. Apakah kesehatan untuk selamanya? Kalau Anda sekarang remaja, belia, ceria, apakah usia muda juga untuk selamanya? Suatu saat menjadi tua. Kalau masih muda tidak ingin mati, apakah mungkin? Kalau sudah tua Bante, ingin tua terus, karena tidak ingin mati.
Apakah mungkin? Oleh karena itu semua kebajikan yang kita lakukan termasuk berdana, memberi, menolong, menjalani sila, bermeditasi adalah latihan untuk melepas, membersihkan kotoran batin. Ada orang yang bertanya pada saya begini, Bante, melepas itu kan hanya untuk para biku sama nera. Kami yang berumah tangga ini apa perlu melepas? Apa saudara mengingkari perubahan? Perubahan itu adalah keniscayaan, bukan berlaku untuk umat Buddha saja. Semua orang terkena perubahan. Kalau Anda tidak belajar melepas, Anda akan sengsara. Guru agung kita, dan itu harus latihan. Kalau Anda tidak latihan, apakah yang masih muda, apakah yang sudah tua, sulit melepas. Harus latihan. Tidak ada latihan otomatis bisa melepas, tidak bisa. Guru agung kita memberikan perumpamaan seekor burung puyuh itu tidak bisa terbang tinggi, terbangnya hanya rendah-rendah, sarangnya di bawah, di semak-semak begini. Kalau dia salah masuk ada rumput yang agak kuat sedikit, dia tidak bisa keluar. Dia mati kejerat rumput yang kaku itu. Burung puyuh mati hanya karena rumput. Karena dia tidak bisa melepaskan diri dari rumput itu. Tetapi seekor gajah yang besar, dirantai, dipatok yang kuat, dia bisa jebol itu patoknya. Rantainya bisa ditarik. Gajah itu bisa bebas dari ikatan. Sedangkan seekor burung puyuh mati karena rumput. Nah, Guru agung kita menjelaskan, kalau Anda melekat tidak pernah latihan melepas, barang yang kecil-kecil akan membuat penderitaan, saudara. Tetapi kalau saudara belajar melepas, ya sudah waktunya tiba melepas, ya sudah. Seseorang yang kehilangan sendalnya mungkin seminggu masih berpikir itu. Tetapi seseorang yang mungkin mempunyai motor yang baik, mobil yang baik, tertabrak atau kecelakaan, motornya, mobilnya tidak bisa diperbaiki lagi, ya kecewa sih kecewa, sedih sebentar. Ya udah. Apa di dunia ini yang kekal? Selesai. Peristiwa itu tidak memenjara dia. Oleh karena itu bisa melepas bukan karena dia miskin, bukan karena dia tidak mempunyai materi. Yang miskin bisa melepas, yang kaya juga bisa melepas. Sebaliknya, kalau tidak ada latihan, yang materinya sedikit juga belum tentu bisa melepas. Ya, Bante, orang bisa melepas itu kan kalau orang miskin. Kalau orang kaya kan nggak bisa melepas dia. Belum tentu. Kalau dia punya latihan, dia siap melepaskan. Karena di dunia ini tidak ada yang kekal. Apa di dunia ini yang kekal, saudara? Ada seseorang yang memberikan komentar agak, orang ini pandai sebetulnya. Tetapi tidak begitu pandai. Oh, pandai. Orang bisa melepas itu, kan dalam bahasa Jawa dikatakan, orang yang bisa melepas itu rak wong edan. Orang edan. Orang edan. Orang gila. Orang yang bisa melepas itu kan hanya orang gila, Bante. Orang gila yang bisa melepas.
Orang gila itu loh Bante yang tidurnya di mana saja, di emperan-emperan, dia tidak terikat pada satu tempat. Dia tidak terikat pada peraturan, kepada tata krama. Dia orang yang bisa melepas, Bante. Hanya orang gila Bante yang bisa melepas. Betul, saudara? Orang ini kelihatannya pandai, tapi tidak pandai. Saya mengatakan, Anda lihat orang gila? Ya, orang gila itu. Kadang-kadang orang gila itu membawa tikar yang sudah usang. Tikar untuk dia tidur tapi sudah kumuh. Coba tikarnya itu diambil, dibakar, dicuri, diambil, dibakar. Dia akan marah sekali. Anda bisa dikejar sampai tertangkap. Bukankah itu kemelekatan? Melekat pada tikar yang usang. Dia punya attachment, dia punya upadana, dia punya kemelekatan karena tidak pernah latihan melepas. Melekat pada selembar tikar yang sudah usang. Jadi melekat, melepas, tidak melekat atau melepas itu bukan otomatis. Bukan karena materinya sedikit atau materinya banyak, bukan karena sudah tua atau masih muda, tetapi harus latihan. Kalau Anda tidak pernah latihan, Anda tidak pernah mengenal melepas. Anda hanya berpikir mencari, mengumpulkan. Dan kalau tiba satu saat terjadi perubahan, Anda menjadi orang yang sangat menderita. Perubahan itu pasti, tetapi tidak semua orang mau menerima. Mengerti sih mengerti, semuanya berubah. Apakah sulit mengerti perubahan? Tidak sulit. Sama sekali tidak sulit, bisa dilihat sehari-hari. Apa atau yang tidak berubah, tetapi menerima perubahan amat sulit. Apalagi yang berubah itu sesuatu yang menyenangkan. Anda harus latihan untuk melepaskan. Tahun depan banyak orang yang ingin mencari kedudukan. Anggota DPRD, DPR, Presiden. Harus mulai juga, harus membekali juga dengan wisdom. Dengan kearifan, kebijaksanaan bisa melepas. Yang jadi presiden itu hanya satu. Tidak mungkin tiga. Indonesia presidennya pun telu. Indonesia presidennya 3. Tidak mungkin. Sangat tidak mungkin. Negara lain juga tidak mungkin. Jadi harus siap menang dan siap kalah ya Bante. Siap menang nggak perlu. Semua udah siap. Siap kalah perlu belajar. Bagaimana Bante belajarnya? Mudah-mudahanlah mendengar rekaman ceramah pagi hari ini. Siap menerima perubahan. Tetapi ingat, siap menerima perubahan sebenarnya tidak cukup hanya mendengarkan uraian, khotbah, ceramah, medsos. Oh sekarang kalau saudara mau mendengarkan khotbah Dhamma 24 jam bisa. Buka itu medsos itu, YouTube. Khotbah dari banyak macam bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Apalagi waktu pandemi 2 tahun kemarin, ya menakutkan, vaksin belum ditemukan, harus di rumah saja. Wow, itu tiap hari umat Buddha mendengarkan khotbah. Paling tidak setahun setengah. Saya pikir setahun setengah umat Buddha mendengarkan khotbah Dhamma yang bagus-bagus. Mungkin sekarang ini yang arahat-arahat sudah banyak. Tetapi tidak hanya mendengar. Harus berlatih.
Latih berdana, menjalankan sila, mengendalikan diri, bermeditasi untuk mengurangi kotoran batin, mengurangi keakuan. Karena keakuan itu hanya ilusi, tidak nyata, buatan pikiran kita. Selamat merayakan ulang tahun Wihara Meta yang ke-70. Dirgahayu Wihara Meta. Mari kita membangun juga wihara di dalam batin kita masing-masing. Baik yang rendah di bawah wihara, mawihara, sampai mencapai kebebasan Arya Wihara. Dhammacari Sukang Seti, praktek dhamma dari yang rendah meningkat. Anda akan bahagia. Dan kebahagiaan yang tertinggi adalah bebas dari penderitaan. Asmeng loke param hija. Praktek dhamma akan membawa kebahagiaan dalam kehidupan sekarang. Dan tidak usah diharap. Praktek dhamma itu juga akan membawa kebahagiaan untuk kehidupan yang akan datang. Semoga Tiratana selalu memberkahi kita. Terima kasih.